Di tengah kesibukan hidup, seringkali kita lupa bahwa rahmat Allah tidak hanya turun melalui ibadah besar seperti sholat, puasa, atau sedekah, tetapi juga melalui sikap sederhana, seperti kasih sayang kepada makhluk hidup, termasuk hewan peliharaan seperti kucing. Kucing adalah hewan yang sangat dekat dengan kehidupan umat Islam. Bahkan sahabat Nabi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikenal karena kecintaannya kepada kucing, hingga diberi julukan Abu Hurairah, bapaknya kucing kecil. Dalam Islam, menyayangi hewan bukan hanya soal hobi, tapi juga amalan yang bernilai ibadah. Ada janji-janji kebaikan dari Allah bagi orang yang merawat, memberi makan, dan memperlakukan kucing dengan kasih sayang. Namun perlu dipahami, para ulama menegaskan bahwa tidak ada hadis khusus yang berbunyi janji Allah bagi pecinta kucing secara eksplisit. Yang ada adalah janji Allah bagi orang yang berbuat baik, menyayangi makhluk hidup, tidak menyakiti hewan, serta memberi makan makhluk Allah yang kelaparan. Maka dalam naskah ini, 5 janji kebaikan berikut disimpulkan dari hadis-hadis sahih tentang kasih sayang terhadap semua makhluk hidup, termasuk kucing. Mari kita simak dengan hati yang terbuka. 1. Janji rahmat Allah bagi orang yang menyayangi makhluk hidup. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh yang di langit. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1924. Hadis ini menegaskan bahwa siapa yang menebar kasih sayang di bumi, maka Allah akan menurunkan rahmatnya kepadanya. Rahmat di sini luas maknanya, dimudahkan urusan hidup, dilapangkan rezeki, ditenangkan hatinya, dijauhkan dari kesempitan hidup. Ketika seseorang memberi makan kucing yang kelaparan, mengobati luka kucing yang sakit, atau merawatnya dengan sabar, maka ia sedang membuka pintu rahmat Allah. Kasih sayang manusia tidak pernah hilang sia-sia di hadapan Allah. 2. Janji pahala sedekah dari setiap makanan yang diberikan kepada kucing. Memberi makan hewan dalam Islam termasuk sedekah. Rasulullah SAW bersabda, pada setiap makhluk hidup terdapat pahala sedekah. Hadis riwayat Bukhari nomor 2363. Artinya, ketika seseorang membeli makanan untuk kucingnya, menyisihkan sebagian rezekinya untuk memberi makan kucing jalanan, atau sekedar meletakkan sisa makanan agar tidak terbuang, maka setiap butir makanan itu dicatat sebagai sedekah, bahkan walau tidak ada yang melihatnya. Di saat orang lain menumpuk harta, ia justru mengumpulkan pahala. Karena tidak semua sedekah diberikan kepada manusia. Sebagian sedekah kadang turun kepada makhluk yang lemah, dan Allah tetap membalasnya. 3. Janji ampunan dosa karena kasih sayang kepada hewan. Ada sebuah kisah yang sangat masyhur. Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang wanita pezina pada zaman Bani Israel. Wanita itu masuk ke dalam sumur untuk mengambil air. Saat keluar, ia melihat seekor anjing kehausan. Dengan penuh belas kasih, ia mengambilkan air dan memberi minum hewan itu. Maka Allah mengampuni dosanya. Rasulullah SAW bersabda, Allah mengampuni seorang wanita pezina karena dia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Hadis Bukhari dan Muslim. Jika memberi minum anjing saja mendatangkan ampunan, maka bagaimana jika seseorang merawat kucing yang sakit, memberi makan kucing yatim, menolong kucing terlantar, membersihkan luka pada tubuh kucing, atau menyelamatkan kucing dari bahaya? Bisa jadi amalan kecil itu menjadi jalan penghapus dosa-dosa yang besar. Tidak ada amal yang remeh di sisi Allah, selama dilakukan dengan ikhlas. 4. Janji azab bagi orang yang menyiksa atau menelantarkan kucing. Jika menyayangi hewan mendatangkan pahala, maka menyakiti hewan bisa mendatangkan dosa dan azab. Rasulullah SAW bersabda tentang seorang wanita yang disiksa karena menelantarkan kucing. Seorang wanita diazab karena seekor kucing. Ia mengurungnya hingga mati, tidak diberi makan dan tidak dibiarkan mencari makan sendiri. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi peringatan besar. Jangan mengurung kucing tanpa makanan, membuang kucing seenaknya, memukul atau menyiksa kucing, membuang anak kucing yang masih kecil, menelantarkan hewan peliharaan saat pindah rumah. Islam tidak hanya mengajarkan ibadah ritual, tetapi juga akhlak kemanusiaan dan kepedulian. Barang siapa menzalimi makhluk yang lemah, maka ia berhadapan dengan keadilan Allah. 5. Janji kemuliaan akhlak di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis Tabrani. Para ulama menjelaskan, yang dimaksud makhluk dalam banyak hadis bukan hanya manusia, tetapi seluruh ciptaan Allah. Memelihara kucing melatih rasa empati, kesabaran, kelembutan hati,
Tanggung jawab, kepedulian terhadap makhluk Allah. Seseorang yang hatinya lembut kepada hewan, maka Allah akan melembutkan hidupnya. Dan siapa yang hatinya penuh rahmat, maka ia lebih dekat kepada surga daripada orang yang keras hati. Pelihara kucing bukan sekadar hobi, tetapi jalan menggapai rahmat Allah. Memelihara kucing bukan sekadar hiburan. Ia adalah ladang pahala, latihan akhlak mulia, jalan meraih rahmat Allah, bahkan bisa menjadi sebab ampunan dosa, asalkan dilakukan dengan kasih sayang dan penuh tanggung jawab. Semoga Allah menjadikan hati kita lembut, tangan kita ringan memberi makan, dan jiwa kita dekat dengan rahmat-Nya. Amin ya Rabbal Alamin.